Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan katekese liturgi. Di dalam ibadah di bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati dalam ungkapan syukur. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah atau yang sering juga kita sebut kebaktian sebenarnya bukan hanya sekadar serangkaian pujian, doa, dan firman saja, melainkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang berbuahkan kesadaran dan semangat untuk membangun persekutuan dalam kasih. Melalui tema perayaan iman di minggu ini, yaitu persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kita dipanggil untuk menghayati karya penyelamatan dan cinta kasih Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita. Hari
dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Doa pribadi untuk kita. Kami datang kepadamu Tuhan, menyadari bahwa hidup kami belum sepenuhnya bisa menuruti dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Masih sering kami mengecewakan Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Kami sadari, kami akui akan keberdosaan kami. Segala sesuatunya tidak kami tutup-tutupi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, di dalam Kristus kami mengaku dosa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap mengampuni dan memulihkan kita, seperti dalam firman-Nya yang demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, beri kami hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk kami menerima sabda firman-Mu, supaya kami mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu, dan supaya firman-Mu benar-benar menjadi sarana pemelihara iman kami, sehingga kami selalu hidup dalam pengharapan apapun yang terjadi dan menimpa kami dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seberat apapun kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Seperti dalam pengantar ibadah tadi sudah dinyatakan bahwa minggu ini kita gereja-gereja Kristen Jawa memasuki bulan katekese liturgi. Dan ini sebagai masa yang mengajak kita semua untuk lebih memahami secara mendalam ibadah yang kita
lakukan. Kalau kita memasuki bulan katekise liturgi. Nah, liturgi sering dipahami hanya sebagai urutan-urutan ibadah atau peraturan-peraturan dalam ibadah yang kemudian dicetak atau difotokopi atau kemudian ditayangkan dalam slide. Jadi kalau kita memahami liturgi itu biasanya hanya sebatas kertas ini. Sehingga tak jarang kalau kemudian sebelum ibadah dimulai atau sebelum kebaktian doa dimulai belum melihat fotokopian ini gitu. Kemudian ada yang bertanya, niki ngagem liturgi mboten nggih? Jadi karena liturgi dipahami hanya sebagai kertas yang dicetak yang berisi urut-urutan ibadah. Atau ketika saya dalam kegiatan kebaktian doa misalnya membawa kidung jemaat kecil-kecil itu kemudian dibagikan, kadang juga ada komentar, oh niki mboten ngagem liturgi nggih. Nah pikir saya kalau ibadah atau kebaktian doa tidak pakai liturgi, njuk jalan ini piye? Nah padahal liturgi itu bukan sekadar urutan atau fotokopian atau apapun itu, bahwa liturgi itu sendiri mengacu kepada ibadah itu sendiri. Ya kalau ibadah tidak menggunakan liturgi, ya tidak bisa. Jadi sekalipun ada cetakan atau tidak, pasti ibadah menggunakan liturgi, yaitu berisi urutan atau jalannya ibadah. Walaupun tidak dicetak ataupun mungkin itu hanya dilakukan secara lesan, tetapi bagaimanapun ya liturgi itu mengacu kepada proses jalannya ibadah itu sendiri, tidak hanya sebatas fotokopian urut-urutan ibadah. Nah, ibadah sendiri berasal dari kata avodah bahasa Ibrani dengan kata dasar ebed yang artinya hamba. Jadi ibadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah sebagai Sang Tuan. Nah, melalui bacaan Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 ini ada beberapa yang bisa kita temukan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam ibadah itu sendiri. Harapannya ini kemudian semakin membuat kita mengerti ibadah yang kita lakukan, kita semakin memahami unsur yang ada dalam ibadah itu, dan kita semakin serius dan dengan hikmat melakukan ibadah itu dengan kesadaran dan pengertian terhadap apa yang kita lakukan, supaya tidak hanya sebagai sesuatu yang berjalan begitu saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, unsur ibadah yang terkandung di dalamnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita temukan, yang pertama bahwa ibadah itu mengandung unsur kesatuan umat. Bagaimana dalam konteks bacaan tadi, perayaan Paskah tadi itu diserukan kepada segenap umat. Artinya mengacu kepada keseluruhan, kesatuan umat tanpa kecuali. Semua umat menyatu terlibat di dalam perayaan ibadah itu. Jadi unsur kesatuannya nampak di sana bahwa ibadah itu ditujukan, diserukan kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Kemudian juga diselenggarakan oleh kaum keluarga, oleh tiap-tiap rumah tangga. Di sana juga seluruh anggota keluarga itu terlibat tanpa terkecuali. Mereka duduk bersehati bersama, kemudian melakukan ibadah, merayakan Paskah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan tadi. Jadi bagaimana kesatuan umat dan juga tercermin dalam keluarga, dalam kesatuan tiap rumah tangga tadi itu menjadi unsur yang harus terjadi dalam suatu ibadah. Kalau mau menyelenggarakan ibadah,
dan saat ini kita di masa pandemi masih ibadah di rumah, unsur kesatuan ini harus dipenuhi. Artinya gimana? Ya barangkali pas menjelang ibadah suami istri baru bertengkar, orang tua dengan anak juga baru bersih tegang. Ya bagaimana caranya supaya ketika melaksanakan ibadah itu terwujud kesatuan umat. Mosok sak omah ibadah karo plerak-plerok besengut, kan tidak ada unsur kesatuan di sana. Jadi bagaimana kemudian situasi itu dicairkan supaya kemudian bisa terjadi suatu ibadah yang mewujudkan umat yang menyatu, yang bersehati untuk menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tiap keluarga juga kemudian diminta ada kepekaan ketika ada tetangga yang tidak mampu untuk menyelenggarakan ibadah atau perayaan sendiri, lalu bagaimana mereka mengajak, melibatkan. Jadi itu juga mencerminkan satu kesatuan bahwa ibadah itu tidak hanya terjadi secara pribadi ataupun juga keluarga itu sendiri, tapi ketika melihat sesamanya, tetangganya, saudaranya yang mungkin kesulitan untuk menyelenggarakan ibadah, maka kemudian mereka dirangkul. Disitulah kesatuan umat terwujud. Nah, nampak bagaimana kesatuan itu mencakup dari yang terkecil tadi, dari keluarga, kemudian juga yang lebih luas ketika menjangkau keluarga, tetangganya, dan kemudian bagaimana yang lebih luas yaitu terkait dengan persekutuan umat. Nah, bagaimana kita yang saat ini dalam kondisi yang demikian itu selalu berusaha mewujudkan kesatuan umat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan memang kondisi atau latar belakang kita yang sekarang ini tidak mudah untuk memenuhi unsur yang pertama ini. Tetapi bagaimanapun itu menjadi unsur yang penting dalam setiap penyelenggaraan ibadah. Nah, unsur yang kedua adalah dalam ibadah itu selalu ada tindakan untuk mengenang. Tuhan memerintahkan bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingatkan mereka akan karya penyelamatan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan itu penting bagi umat Israel supaya mereka tidak lupa akan identitas mereka, terutama ketika mereka sudah dibebaskan lalu masuk ke tanah Kanaan. Nah, mengenang ini adalah suatu sikap aktif untuk menghayati peristiwa masa lalu dan mengambil hikmah dan relevansinya untuk masa sekarang. Pasti dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu ada unsur mengenangnya. Kalau melalui bacaan kita dalam konteks perjanjian lama itu seperti tadi Paskah, untuk mengenang bagaimana Allah menyelamatkan dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, bagaimana dalam konteks perjanjian baru? Bahwa ibadah itu adalah mengenang dan merayakan peristiwa Yesus yang bangkit. Itu menjadi salah satu unsur yang menjadi latar belakang mengapa kemudian kita beribadah di hari Minggu. Hari Minggu, hari yang mulia. Dan padahal Sabat itu memang secara harafiahnya artinya adalah hari Sabtu. Tetapi mengapa kita kemudian ibadah hari Minggu? Karena di hari Minggu itulah ketika kita beribadah, kita merayakan Yesus yang bangkit. Kita mengenang Yesus yang bangkit, di mana kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang mengubah nasib kita dari orang yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Dari orang yang tidak terselamatkan menjadi orang yang diselamatkan. Jadi dalam perjanjian baru ketika kita ibadah, itu kita merayakan Yesus yang bangkit. Mencakup dari proses ketika Yesus mengalami kesengsaraan, kematian dan kebangkitannya. Ada unsur mengenangnya. Jadi kalau kita beribadah jangan lupa untuk mengenang dan merayakan Yesus yang bangkit. Supaya peristiwa di masa yang lalu itu kemudian relevan dengan kehidupan kita di masa yang sekarang ini, sehingga
dengan merefleksikan dan merayakan kebangkitan Yesus, kita yang hidup di zaman sekarang ini juga memperoleh berkat pengharapan dari kebangkitan Yesus yang sudah terjadi di masa yang lalu. Jadi ada unsur mengenangnya pasti. Kalau kita ibadah Pentakosta ya pasti ada unsur mengenang untuk bagaimana peristiwa Pentakosta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam perayaan ibadah itu pasti menggunakan simbol-simbol, karena simbol ini menolong umat untuk memaknai peristiwa yang dirayakan. Dalam konteks tadi ada aturan yang menyampaikan supaya mereka merayakan dengan juga makan sayur pahit, sebagai simbol untuk mengingatkan umat Israel kala itu mereka pernah mengalami situasi pahit saat mengalami perbudakan di tanah Mesir, tetapi kemudian Tuhan membebaskan mereka. Supaya mereka tidak lupa akan kepahitan yang pernah mereka alami, tetapi juga kemudian mensyukuri karena mereka sudah dibebaskan dari kepahitan itu. Nah, kalau ibadah-ibadah kita juga contohnya ya, sebelum ibadah kita menyalakan lilin sebagai simbol tentang kehadiran Tuhan. Nah, mungkin orang yang tidak tahu dari arti menyalakan lilin ya mungkin itu hanya sekadar menyalakan lilin saja. Tidak memaknainya sebagai simbol ketika lilin mulai menyala artinya Tuhan hadir. Bukan berarti sebelum lilin menyala Tuhan tidak hadir, bukan. Tetapi artinya menjadi penolong kita untuk mengerti, memahami bahwa ketika lilin itu menyala, oh artinya Tuhan hadir. Tuhan sudah datang. Sehingga kemudian sing tadine belum konsentrasi ya menjadi konsentrasi. Yang tadinya masih sembrono, lilinnya sudah menyala, artinya Tuhan datang. Berarti aku sudah harus dengan sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah itu. Kan untuk menolong seperti itu. Termasuk ketika kita diminta untuk berdiri, itu sebagai simbol kita memberi rasa hormat kita kepada Tuhan kita yang kita sembah dan sebagainya. Pasti ada simbol di sana. Dan masih banyak sekali simbol-simbol yang lain. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita dapatkan dari unsur-unsur ibadah. Dalam ibadah pasti mengandung unsur misteri. Misteri ini bukan sesuatu yang kemudian horor, menakutkan, bukan. Artinya bahwa di dalam ibadah, apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu tidak akan pernah mampu menyibak seluruhnya. Dan tidak akan pernah bisa membuat kita itu mengerti seutuhnya tentang Tuhan. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu tidak memang kemudian tidak sepenuhnya kita bisa mengerti, memahami bahwa pasti ada suatu tanda tanya atau ada suatu penasaran yang ada dalam diri kita, itu pasti ada. Dan itu adalah lumrah dan memang kita harus tetap memberi ruang, memberi tempat kepada sisi misteri itu. Dan biarlah dalam sisi misteri ini Allah yang bekerja, Allah yang berotoritas dalam misteri yang masih tetap terus terjadi itu. Nah, contohnya ketika dalam peristiwa Paskah yang dirayakan tadi, ketika mereka menyembelih daging korban tadi, lalu diminta untuk membubuhkan darah di ambang pintu dan juga di pintu itu sendiri. Lalu melalui darah itu bagaimana kemudian mereka bisa terlewat dari malapetaka yang Tuhan berikan untuk umat Mesir, untuk orang Mesir. Itu kan satu misteri. Apa hubungannya dengan darah yang dibubuhkan di pintu dengan kemudian mereka terhindar dari malapetaka itu? Ya itu memang sebagai tanda perjanjian, tetapi apa maknanya? Ya akan tetap menjadi satu misteri bahwa melalui tanda itulah Tuhan Allah berkarya, Tuhan Allah bekerja untuk menyelamatkan umat Israel. Nah, barangkali kita dalam ibadah itu ada aja bahwa kita ada rasa kebingungan, ada pertanyaan-pertanyaan terbesit, atau kemudian malah justru juga kenapa ya kok
saya sudah rajin beribadah tetapi misteri dan masalah kehidupan saya tidak segera tersibak, tidak segera kemudian mendapatkan jawaban. Nah, disitulah memang bahwa kita harus menyadari bahwa dalam ibadah itu terjadi misteri relasi antara umat dengan Tuhan Allah. Dan biarlah kita tetap terus bertanya, tetap dalam kebingungan, dalam penasaran, karena itulah yang akan tetap kemudian menjadikan kita mencari Tuhan. Dan itulah, misteri itulah yang akan tetap menjadikan kita itu merasa butuh Tuhan. Karena kalau hidup ini sudah tidak ada misteri, maka Tuhan pensiun. Itu yang harus kita sadari, bahwa dalam setiap ibadah ada unsur misteri. Termasuk ketika kita mempertanyakan mengapa kok Tuhan sedemikian rupa mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa itu. Itu adalah misteri juga. Mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa pandemi ini berlalu atau terjadi masih sampai sekarang? Dan kapan nanti berlalu? Ya, itu tetap misteri. Dan biarlah menjadi ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Dan sembari kita tetap menjadi orang-orang yang terus membangun pengharapan, karena saat-saat ini kita mungkin memiliki banyak kendala dalam melakukan ibadah. Tetapi ada poin penting sebenarnya yang bisa kita sadari dalam ibadah ini. Selama kita dalam masa-masa pandemi beribadah di rumah, itu kita menjadi sadar bahwa ternyata tadi semua orang sebagai kesatuan umat itu terlibat dalam ibadah. Dan semuanya menjadi penting. Mungkin selama ini kita menyadari atau mengerti ataupun menganggap bahwa yang penting itu ya para pelayan-pelayan ibadah itu, pengkhotbahnya, song leadernya, organisnya, dan sebagainya. Tetapi betapa saat ini kita dihadapkan pada realitas, ternyata kita sebagai umat yang menjalankan ibadah itu memegang peranan penting terhadap kualitas ibadah yang kita lakukan. Sehingga kemudian banyak komentar juga, wah ibadah ning omah ki ora kusuk gitu kan. Ya sakjane sing gawe ora kusuk ki sapa? Ya dirinya sendiri toh. Yang menyebabkan tidak bisa kusuk itu siapa? Ya berarti karena kita belum bisa kemudian mengatur atau memanage bagaimana diri kita ketika datang kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan itu kan bisa di mana saja, tidak terbatas di rumah ibadah. Karena bagi kita gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Jadi ini semakin menyadarkan diri kita bahwa di dalam ibadah umat berperan penting untuk menentukan kualitas ibadah itu sendiri. Nah, akhirnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari setiap ibadah yang kita lakukannya, harapannya ibadah itu semakin mendorong kita untuk bisa menindaklanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ibadah itu tidak hanya terbatas pada hari Minggu saja. Namun biarlah setiap ibadah itu kemudian mendorong kita untuk melakukan perubahan hidup, supaya kemudian juga menjadi pendorong untuk kita mewujudkan perbuatan kasih. Kiranya melalui ibadah kita membangun persekutuan yang menguatkan, persekutuan yang saling peduli, yang saling terlibat, dan saling bertanggung jawab. Karena itu selamat menggumuli setiap ibadah yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama umat di seluruh dunia kita mengikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami datang kepadamu membawa doa untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan menumbuhkan pengharapan supaya dalam keringkihan raga yang mereka alami, mereka tetap mengalami kasih setia Tuhan yang selalu peduli kepada mereka. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pengharapan untuk menghadapi sakit penyakit dan tetap setia untuk menantikan pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ataupun keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan khusus, di mana mereka merasa hidup yang mereka jalani begitu berat, dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai realitas yang mereka hadapi, yang tidak mudah mereka terima, yang menyebabkan mereka putus asa. Kiranya Tuhan tetap hadir untuk memberikan kekuatan dan pengharapan baru, supaya mereka tidak henti-hentinya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tak henti-hentinya mereka tetap terus setia untuk menantikan pertolongan Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka. Biarlah mereka tetap mengalami dan merasakan tuntunan tangan Tuhan dalam segala beban kehidupan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mampu mewujudkan kesatuan umat dalam segala peristiwa dan juga keadaan yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah kami yang sudah lama tidak bertatap muka, kami tidak kehilangan ikatan kebersamaan dan kesehatian kami, tetapi kami tetap mengingat tentang masing-masing saudara-saudara kami yang menjadi bagian dalam kebersamaan sebagai gereja Tuhan, supaya itu semakin menguatkan kerinduan kami bersama sebagai gereja Tuhan untuk terus berkiprah, untuk tetap terus melayani Tuhan dan sesama, supaya keberadaan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam melaksanakan pelayanan melalui dunia pendidikan. Dalam segala kesulitan dan keterbatasan yang dialami, biarlah tetap terus berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk memberkati orang-orang yang kami layani. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap proses yang sedang terjadi di dunia ini, di mana semua bangsa sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang membawa dampak luar biasa, karena semua sisi kehidupan manusia terdampak oleh COVID-19, dari bidang ekonomi, juga ranah pendidikan, juga banyak hal yang
terjadi dan mempengaruhi bagaimana ketahanan mental kami ataupun juga pengharapan kami untuk meneruskan kehidupan di masa-masa sekarang ini. Betapa dunia ini sedang tidak mudah ya Tuhan untuk berjalan dan menghadapi kehidupan ini. Ada banyak kesulitan, ada banyak keterbatasan yang kemudian mengakibatkan penderitaan dan juga kesukaran dalam kehidupan ini. Tetapi kami tetap menaruh pengharapan ya Tuhan bagi dunia ini dan juga bagi bangsa dan negara dan kota kami. Kami yakin Kau tetap melindungi dan Kau tetap menuntun kami dalam segala keadaan apapun yang sedang terjadi. Karena itu kami tetap terus berdoa kiranya Tuhan yang memberi kekuatan pengharapan kepada kami, supaya kami semua tetap terus berjuang untuk tetap bertahan dengan kami memperhatikan satu dengan yang lain. Sembari kami juga berjuang berusaha untuk bagaimana bisa bertahan dan mentas dari segala kondisi kesulitan yang sedang terjadi. Tuhan berkati setiap upaya di dunia bisnis, ekonomi, usaha-usaha yang ditekuni oleh masyarakat. Tuhan berkati supaya semuanya mulai terpulihkan sehingga roda perekonomian dapat berputar dan keadaan semakin berangsur-angsur pulih. Dan itulah cara Tuhan untuk memelihara setiap pelaku usaha untuk bagaimana mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berkati untuk bagaimana di dunia pendidikan yang masih terus mengalami kendala-kendala, bagaimana menerapkan cara pendidikan yang tepat di masa-masa seperti ini. Tentu ada banyak kesulitan yang terjadi, tetapi ya Tuhan, di atas semua kendala yang terjadi, Tuhan kiranya tetap memberkati supaya semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ini tetap mengupayakan yang terbaik, supaya masa depan anak-anak kami yang sedang belajar, mereka tidak kehilangan pengharapan dan masa depan. Kiranya tidak terjadi loss generasi karena kendala pandemi, tetapi kami tetap terus berusaha untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk para medis, para dokter. Tuhan berkati dalam setiap kerja karya mereka dalam melayani masyarakat. Tuhan kiranya tetap memberikan dukungan dan pengharapan supaya mereka tetap semangat di dalam melaksanakan tugas mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah. Berkatilah mereka dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa kami ya Tuhan, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang
kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang bersyukur kepada-Nya melalui penghimpunan persembahan, dan marilah persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan itu kita dasarkan melalui firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dipuji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat kami undang untuk berdiri dan mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Allah kami yang di surga, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menghaturkan rasa syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam suasana apapun kami tetap Tuhan cukupkan. Karena itu ya Allah, terimalah persembahan kami, kuduskan, dan biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan, sehingga juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bila di dalam kami menghaturkan persembahan, ada terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Sebab semua rasa syukur kami hanya kami haturkan kepada Bapa di surga melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat tetap berdiri.
tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan hanya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terang tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kiranya setiap ibadah yang kita lakukan mendorong kita untuk mewujudkan kasih dalam setiap perbuatan kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah setiap hari, bahwa kita selalu mempersembahkan kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya.